Nama yang melekat pada surah Al-Quran setidaknya mengacu pada 3 kriteria utama. Pertama, ada nama yang dilekatkan pada sebuah surah mengambil lafaz atau kalimat yang terletak di ayat itu, baik dia berada di awal ayat, pertengahan, ataupun akhirnya. Misal, yang di awal ayat misalnya kita temukan surah diberi nama dengan lafaz awal ayatnya, surah Yasin misalnya. Ada lagi misal yang di pertengahan, ya, Al-Insyirah atau surah Alam Nashrah atau Asy-Syarah. Ya, dari mana kalimatnya diambil Asy-Syarah? Ada redaksi berbunyi di awal ayatnya Alam Nashrah laka sadrak. Alam awal pembukanya, Nashrah. Dari sini diambil kemudian penamaannya surah Asy-Syarah atau Al-Insyirah, atau bahkan disebutkan alamnya Alam Nashrah. Ada yang diambil dari akhirnya misalnya. Ya, Quran surah 113 dan 114. 113 Qul a'udzu birabbil falaq. 114 ini yang paling favorit. Qul a'udzu birabbin nas. Ada yang kedua, diberi nama dengan esensi yang melekat pada isi surah tersebut, walaupun namanya tidak ada di lafadznya. Ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba cari mana kalimat Al-Ikhlasnya. Secara esensi makna, kalau dibaca semua sampai akhirnya, intinya ikhlas. Yang ketiga, terkadang ada kisah yang sangat inspiratif, yang hikmahnya akan terbawa dalam setiap masa pada kehidupan setiap umat manusia. Karena itu sifatnya akan abadi. Karena sifatnya abadi melewati setiap masa dan waktu, diumumkanlah, diinfokan dan diajarkan oleh Al-Quran supaya manusia belajar dari kisah ini. Kalau baik bisa diteruskan, kalau buruk dia tidak berulang. Maka di antara penamaan surah dalam Al-Quran adalah yang diberikan dengan nama-nama kisah yang dimaksudkan. Salah satunya adalah nama bagi surah yang kedua dalam susunan mushaf pada Al-Quran, diberi nama dengan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini menganut bagian yang ketiga, yaitu disebutkan penamaannya atas kisah inspiratif yang terjadi pada satu masa yang hikmahnya ingin disampaikan oleh Allah kepada kita umat manusia tanpa mengenal batas dan waktu.